kalau mereka lagi sendiri di tempat-tempat tenang kayak gitu. Iya, jadi emang belum kenal aja jadi kayak pemalu gitu. Hampir kebanyakan tuh di kamar, keluar itu kalau lapar atau ada tamu aja. Oh. Ngomong secukupnya tapi jangan terlalu ini Jangan gitu. terlalu judes gitu Iya, ya. jangan terlalu mengeluarkan aura negatif. Kita kerjanya tuh searah gitu, gak berantakan atau gimana. Jadi kita perlu ngobrol dan itu bisa ini sih cocok banget lah buat orang-orang introvert. Halo, balik lagi di channel NPC Media. Selamat datang di sesi ngomel ngobrol bersama Amel. Yeay. Halo guys, kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Kak siapa? Kak Kavi. Kak Kavi. Halo Kak Kavi. Nah guys, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol yang seru lagi pembahasannya, yaitu tentang introvert dan extrovert. Nah, seru banget gak sih? Menarik nih. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita ngobrol-ngobrol nih Kak, jangan lupa buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan update cerita dari NPC Media. Oke, jadi kita bakal ngobrol tentang introvert sama extrovert nih Kak. Ya. Aku di sini sebagai extrovert dan Kakak Fis sebagai introvert ya. Oke, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Aku yang sebagai extrovert dan Kakak Fis yang introvert. Kayaknya kalian penasaran gak sih dari sisi aku yang extrovert dan dari sisi Kakak Fis yang introvert? Introvert tapi ya? Lebih cenderung introvert sih. Lebih cenderung introvert. Nah, sebenarnya menurut Kakak Fis apa sih si introvert dan extrovert ini? Kalau menurutku itu extrovert sama introvert bedanya kayak dari cara mereka ngisi energi gitu sih. Jadi kalau misalnya orang-orang introvert, mereka itu lebih full energinya, lebih ngecharge itu kalau mereka lagi sendiri di tempat-tempat tenang kayak gitu. Sedangkan yang extrovert itu ya kebalikannya, di tempat rame, hangout bareng temen. Ya pokoknya di tempat-tempat yang banyak orangnya lah. Jadi mereka lebih sering sosialisasi kayak gitu kan. Oh, jadi yang aku ya bener sih, bener ya. Extrovert aku lebih seneng kalau misalnya aku tuh kalau gak keluar aku stres. Ya. Tapi yang introvert sebaliknya ya? Sebaliknya. Jadi kalau keluar tuh kayak ngedrain banget tuh energi tuh. Oh iya. Iya. Kayak abis gitu ya. Cuman kadang kalau aku sendiri ya, itu kalau ada kalanya aku tuh pengen keluar gitu. Kayak terlalu banyak energi jadi pengen dikeluarin semua gitu. Oh. Jadi ya kadang keluar gitu. Kayak HP udah dicas terus kayak udah kebanyakan harus dipakai iya, gitu. Iya, harus dipakai. Oke, berarti gitu ya dari si introvert. Tapi kalau dari ini ya, pada tahun 1920-an, psikiater asal Swiss, Charlie Gustav Jung memperkenalkan konsep introvert dan extrovert. Menurut Charlie, extrovert diartikan sebagai individu yang mencari energi lewat sosialisasi dengan dunia luar. Sementara introvert diartikan sebagai individu yang lebih senang menyendiri untuk mengembalikan energi mereka. Yang tadi kata kakak bilang ya, bener, sama banget. Jadi kalau orang bilang yang pemalu itu pasti introvert, jadi kurang tepat ya? Enggak juga. Karena apa? Kadang gini, yang introvert itu mereka tuh bukan malu, lebih ke belum kenal aja. Kadang kalau karena mereka udah kenal sama orangnya, udah deket, justru lebih lebih gak jelas, lebih random, lebih rame gitu, lebih berisik. Oke, ya jadi emang belum kenal aja jadi kayak pemalu gitu. Tapi ya sih, aku lihat kayak yang introvert tuh kayak diem, terus gak banyak ngomong. Itu lebih ke pendiam mungkin ya, bukan introvert. Terus kayak pemalu sama introvert berarti dua hal yang berbeda. Betul. Tapi berarti apa aja sih karakteristik yang introvert atau ya udah dari karakter introvert dulu deh, kayak gimana orangnya? Kalau introvert tuh ya tadi dia tuh pendiam berarti kan. Yang kedua itu gak terlalu suka sosialisasi gitu kan. Terus temennya juga cenderung kayaknya sedikit, cuman deket-deket gitu. Kadang tuh sahabatan atau bahkan temenan yang kecil sampai gede tuh masih erat gitu, masih kontak-kontakan gitu. Berarti yang introvert tuh lebih lebih kalau udah kenal tuh nyaman banget gitu. Kecil tapi kuat gitu. Iya, keren. Tapi ya berarti yang introvert ini terkesan tertutup juga sama orang. Tertutup sih. Berapa orang aja yang tahu gitu ya. Iya. Terus memiliki sedikit teman. Emang benar? Itu betul sih, sedikit teman, betul. Terus lebih banyak berpikir dan merenung. Emang suka berpikir banget?
Kayaknya enggak sih, ada dariku sendiri enggak, cuma ada beberapa orang yang emang mereka tuh lebih kebanyakan mikir sampai kadang ya udah diem aja gitu. Oh, tapi kamu tuh emang orang yang berpikir apa emang yang kayak gimana? Kalau aku biasanya aku tergantung situasi sih, cuman aku lebih ngeblend ke secara natural ke kerumunan orang, ke komunitas yang lagi aku ini, ke circle yang aku tempatin sekarang gitu. Oh, tapi circle kamu sekarang ini enak gak? Kayak oh enak sih sekarang. Enak. Iya. Bersih ya, bukan bersih ya. Positif lah ya. Positif, jadi seru lah gitu. Teman-temannya juga seru. Punya sahabat di sini? Kalau di sini punya. Punya. Banyak gak? Dikit. Dikit, beberapa lah ya. Hitungan jari lah. Itu yang nunjuk-nunjuk teman kamu yang di belakang kamera ini, itu sahabat kamu bukan? Aduh berat ya. Masih temen lah itu. Maaf ya Bang. Emang lebih terbuka gak apa-apa, emang gak deket aja ya. Beda jurusan juga. Oke, terus kamu menyukai hal-hal yang sudah terencana gitu gak? Apa yang dadakan? Oh iya, lebih ini sih, kalau misalnya ada sesuatu tuh lebih suka direncanain dulu. Jadi daripada yang dadakan itu kadang suka ngeblank, kadang kita mau ngapain sih gitu. Oh, iya kalau yang sih, rencana tuh kan lebih enak gitu, kita mau ngapa-ngapainnya tuh lebih jelas gitu. Oke, berarti kalau misalnya besok main yuk tuh gak bisa? Nah itu nggak bisa ya, karena harus jauh dulu. Jadi harus jauh, harus direncanain dulu mau ngapain dulu, baru let's go. Tapi pernah nggak kamu kayak misalnya yang harus banget kamu ikut gitu dadakan? Pernah? Kedadakannya kalau keluarga ya harus dong. Oh ya, kalau keluarga harus. Misalnya kayak temen gitu. Kalau temen pernah sih. Pernah. Kalau misal ada temen yang ini ngajak, misalnya teman lama dia baru pulang, terus dia besoknya mau balik lagi gitu lah, itu pasti datang. Oh sih. Pasti datang. Oke, berarti beda situasi juga bisa lah ya. Betul. Cuman kebanyakan kayak nggak bisa dadakan, harus direncanakan. Oke, terus menikmati waktu sendiri dibanding berkumpul. Nah itu ya bahkan juga. di rumah tuh hampir kebanyakan tuh di kamar, keluar itu kalau lapar atau ada tamu aja. Oh. Jadi lebih banyak kayak di kamar, diam sendiri gitu. Emang senang aja gitu. Betul. Terus kamu tuh cepat lelah jika terlalu lama menghadiri kegiatan sosial. Lelah secara mental tuh iya betul. Iya. Jadi cepet banget sih capeknya. Kadang kalau misalnya dipaksain tuh bisa berhari-hari gitu sampai benar-benar fit lagi. Oh. Emang selama itu ngefitnya gitu kayak? Kayaknya tergantung orang sih, ada yang cepet, ada yang ini juga. Mungkin kayak kalau dari orang-orang extrovert juga mungkin kayak sebentar total waktu sebentar kumpul sama temen, sama lama itu kan ada yang beda juga, yang sebentar tuh udah oke. Iya. Ada yang betul lama banget gitu. Tapi aku kurang ngerti deh, maksudnya sama orang yang introvert kayak gitu, maksudnya dia tuh abis energinya itu apa dia ngobrol tuh capek gitu atau gimana sih? Ya itu sih, karena mungkin kita ngobrol tuh mesti mikirin perasaan orang lainnya gitu kan. Jadi ya overthinking, jadi harus benar-benar pas gitu. Jadi itu benar-benar nguras banget otak gitu kan. Oh, jadi cara berpikirnya itu orang introvert tuh dipikirin juga? Iya, cara berpikir orang tuh dipikirin. Mereka tuh mikir kita apa, kita harus bilang ke mereka itu apa gitu. Jadi bahkan kalau misal ini buat apa ya, memperpanjang komunikasi atau percakapan gitu, itu benar-benar mikirnya tuh keras banget. Aku baru tahu loh, ternyata orang introvert tuh lebih tertata gitu ya. Betul. Aku sebagai extrovert aku sebaliknya gitu. Kayak bener-bener ya, karakter aku tuh lebih kayak terkesan lebih ramah kan. Kamu tuh sendiri kan? Aku ramah nggak? Ramah banget. Iya, kayak semuanya tuh kayak hai gitu. Terus fleksibel terhadap perubahan tuh kayak aku tuh bisa berubah. Kayak misalnya ini besok ada apa ya? Ada apa yang harus aku ikutin tuh ya aku harus gas gitu. Terus senang bertemu banyak orang itu emang betul banget. Aku tahu nggak? Aku seharian di kamar aku stres. Kok bisa? Ya stres kayak diem di kamar, padahal di kamar tuh gitu. Enggak, diem di kamar tuh seru loh. Bisa tiktokan, bisa main game. Enggak, aku itu bosen. Kayak aku nggak ketemu orang tuh aku bosen. Iya kafe maksudnya. Maksudnya kayak bosen, kayak diem di rumah ngapain. Terus kayak tiduran lagi emang gak pusing? Enggak, justru seru ya. Jangan-jangan kamu setelah ngobrol gini kayak sama aku ini kamu ngecas dulu. Sebenarnya fun fact, kemarin ya aku ada activity terus aku ketiduran karena jam sekarang. Jam sekarang gitu. Aduh, ini rasa bersalah deh. Jadi kamu ketiduran tuh gara-gara kamu. Ya aku mikir besok tuh gimana, ini harus gimana. Astaga, gitu. Ya Allah, introvert
kayak gitu sampai ya. saking capeknya itu tidur rebahan sebentar tuh langsung tidur gitu. Astagfirullah, sampai kamu dicariin Sampai leader kamu. Sampai digedor itu. Aku baru tahu ternyata introvert tuh, aduh aku jadi ngerasa bersalah. Jadi aku harus hati-hati sama orang introvert ya. Sepemikir itu orangnya teh. Ya Allah, kamu sampai gak tidur ya? Itu sampai kayak nyari. Sebenarnya kalau nggak tidur itu cuman capek aja gitu. Jadi berimajinasi gimana sih nanti besok tuh harus apa, itu gimana, kira-kira ada situasinya harus gimana gitu. Berarti ini langka banget guys. Orang introvert bisa ngobrol di depan kamera ini, itu langka nggak sih? Langka sih. Itu pasti menyiapkan keberanian yang benar. Makanya tadi kita undur sebentar ya. Iya, dia kemarin aja aku ajak gitu kayak nanti abis maksi aja ya, aku siapin mental dulu katanya. Aku kira nggak seberpengaruh itu, maksudnya kayak nggak sampai persiapannya itu nggak sampai semalaman juga. Terus bener-bener ready sih. Tapi sekarang setelah dijalani gimana? Ya kita natural aja lah. Santai lah ya, gitu, nggak terlalu deg-degan. Kalau hostnya Amel kan udah kenal dulu kan di ini waktu sekolah, jadi ya masih santai juga. Iya. Tapi kamu kalau misalnya orang yang nggak dikenal, jangan-jangan kamu lebih kaku. Iya sih, jadi kalau ketemu orang baru gitu, aku lebih kayak apa ya, kayak ada barrier gitu loh. Jadi barrier yang kayak ngerasa aku tuh kayak nggak boleh terlalu deket dia, cuman nggak boleh judes. Jadi kamu juga nggak suka oversharing juga kan? Nggak boleh sharing, jadi ngomong secukupnya, tapi jangan terlalu ini, jangan gitu. terlalu judes gitu ya. Jangan terlalu mengeluarkan aura negatif gitu. Kayaknya aku harus belajar sama kamu deh, biar tertata gitu bahasanya gitu kan, biar gak over. Soalnya aku tuh ya kalau misalnya ketemu orang kayak, hei kamu tuh kayak aku langsung cerita gitu. Ini open ya. Langsung open sharing tuh kayak aku juga nggak mau sih ya terlalu over sharing. Tapi kayak aku tuh orangnya kayak kalau gak ngobrol tuh kayak pusing. Kayak misalnya kayak aduh gatal pengen ngobrol gitu. Jadi nanti kayak kamu tuh kayak gini, kayak semuanya aja diomongin gitu. Okay. Terus aku tuh mampu beradaptasi dengan cepet. Emang iya sih bener. Aku tuh kayak misalnya orang baru, terus aku kenal kayak aku sampai kayak langsung main gitu. Jadi kalau misalnya ada orang baru, kamu ajak ngobrol tuh masuk aja gitu. Iya, masuk aja, kayak aku ngerasa kayak ya udah aku bisa kok masuk gitu ke. Kok bisa? Iya bisa, karena kayak gimana ya? Gak tau kenapa misalnya aku tuh ketemu sama misalnya apa ya? Karena aku emang bidangnya tuh di sini gitu, terus aku tuh kenal sama orang yang bidang lain gitu. Iya, emang gimana sih caranya gitu, kayak langsung nanya-nanya gitu. Jadi aku tuh kayak pengen tahu gitu. Excited langsung gitu. Itu ternyata bisa kayak gitu ya. Kayak aku kayaknya harus belajar ya sama kamu kayak gitu. Maksudnya kayak langsung lah gitu. Gak tahu kenapa. Emang expert. Itu aja, natural aja gitu. Kayak aku nanya-nanya ke dia gitu. Jadinya tuh kayak heboh sorangan juga gitu. Ekstrovert heboh sorangan tuh apa ya? Heboh sendiri gitu orangnya tuh. Terus menyukai obrolan dan interaksi sosial. Betul, yang extrovert. Terus antusias dalam mencoba hal baru yang terkadang beresiko. Bener. Itu apa itu? Maksudnya gimana? Jadi aku tuh mencoba hal baru, tapi itu tuh emang bahaya juga buat aku misalnya gitu. Maksudnya gimana tuh? Misalnya aku tuh mau main nih, gini deh, aku cara bahagia. Misalnya aku tuh mau ke Pari, aku tuh mau ke Pulau Pari gitu kan, ke itu jauh kan, lintas pulau. Nah itu berisiko tahu, tapi aku mau ngelakuin. Iya. Itu yang berisiko maksudnya gitu. Aku tuh cerita ke teman aku, aku pengen ke Pulau Pari. 2 hari kemudian aku berangkat. Beneran, saksinya Mas Prompter sendiri. Aku bilang aku pengen ke Pulau Pari, aku nyari terus hari Minggunya aku berangkat. Anjir, kalau aku gak bisa sih. Terus berangkatnya sendiri. Itu aku lihat Pulau Pari dari maps aja kayak anjir jauh banget ini, kayaknya gak bisa deh. Aku sendiri. Capek dah. Sendiri ya. Iya gitu, itu kayak hal baru tuh beresiko tuh kayak gitu tuh. Gitu gak bisa sih. Aku mentas pulau yang laut lepas gitu loh. Aku sebenarnya deg-degan, tapi aku pengen tahu gitu. Kamu tahu gak sih? Ombaknya tuh kan gede kan walaupun gak hujan. Tuh aku takut ya Allah, aku gak punya temen lagi buat diajak ngobrol. Terus habis gitu ini mah aku teh harus kumaha gitu. Tapi nyampe, tapi seneng gitu. Tapi dari sana seneng gitu kan. Seneng, karena aku bisa snorkeling kayak gitu. Terus ya gitulah, bisa sesuai ekspektasi aku gitu. Gitu sih kalau aku. Terus kita bahas yang introvert kamu dulu nih. Boleh. Kira-kira apa sih yang nyebabin seseorang jadi introvert? Kalau aku sendiri tuh introvert, sebenarnya di introvert di luar aja sih. Kalau misalnya sama keluarga sama gitu, justru aku lebih random, jadi lebih sering ngomong, lebih sering main, bercanda kayak gitu sama keluarga, sepupu kayak gitu. Ya cuman yang tadi itu, kalau misalnya ketemu orang baru tuh kayak
canggung gitu, kayak ada barrier yang ngehalangin gitu. Oke, berarti emang sama orang-orang baru aja gitu introvertnya. Cuman kalau sekali aja tuh kalau sama orang lain dia itu connect gitu. Itu nyambung gitu. Itu apa ya? Langsung kenalnya langsung pasti deket gitu. Oh, langsung kayak ya kamu langsung banget open nih. Banget gitu. Oke, emang tapi faktor keturunan gitu gak atau genetik gitu? Genetik aku belum pernah nemu yang secara dari ayah sampai anak itu nggak pernah nemu. Soalnya ayah sama ibu aku tuh orangnya ekstrovert. Ayah aku tuh ikut organisasi kan. Sekarang juga kayak apa perkumpulan organisasi masyarakat gitu. Keren banget ayahnya. Terus ibu aku itu kan ini juga kan sering nge-MC kayak gitu. Jadi apa ibunya? Kalau pekerjaan utamanya tuh kan PNS. Cuman dia tuh suka kalau misalnya ada acara keluarga, dia tuh yang sering ibu aku tuh yang sering jadi MC-nya, jadi pembawa acaranya. Ih, keren banget. Cuman nggak nurun ke sini. Tapi bagus lah kamu juga cara kayak ngomongnya cuman lebih tertata aja. Terus karena introvert jadi lebih kayak diem gitu. Bingung. Berarti ibu kamu jago dong public speakingnya. Oh, itu jago banget sih. Gila. Itu mah kayak ayah sama ibu udah ngeklop banget itu mah, sama-sama berprestasi. Terus kamu tuh ikut organisasi. Berarti tiap minggu, tiap libur gak ada di rumah dong kalau organisasi kayak gitu. Nah, fun ininya juga ayah aku tuh ketuanya. Jadi Ketua apa? Geng motor. Bukan, nama organisasinya tuh di tempatku namanya tuh Jampang Jampang Pantura. Jadi di Subang. Oh, kamu tuh di Pantura ya? Iya. Itu ngapain aja? Jadi itu kayak ngebantu masyarakat gitu. Keren. Nah itu apa ya, perkumpulan utama itu di rumah. Di rumah kamu? Iya, itu tiap hari tuh pasti rame gitu. Tapi kamu capek gak? Kan kamu introvert. Makanya aku di rumah di kamar terus. Jadi yang bikin kamu introvert juga kamu tuh keluarga kamunya udah ekstrovert. Iya. Udah habis sama mereka energinya. Kocak deh ini. Tapi bagus tahu keluarganya keren-keren. Iya, Ketua organisasi ayahnya, ibunya MC, public speakingnya bagus. Ini kalau ibu kamu bapak kamu nonton gimana? Hey, ada yang mau disampaikan nggak? Halo ayah, semoga sehat di sana. Bunda nanti kadonya kapan-kapan ya, tahun depan mungkin. Hey, udah bisa bicara depan umum. Aku tuh janji mau kasih kado kan ulang tahun tuh Februari. Aku lupa kemarin itu belum kasih. Ya Allah. Berarti nanti pulang kamu harus bawa kado. Oke, langsung lanjut aja ya ke poinnya. Terus kayak pola asuh orang tua ngaruh gak menurut kamu introvert nih? Justru pola asuh orang tua aku ini kayak benar-benar ngebolehin aku main-main lah sana gitu, banyakin temen. Cuman akunya males aja gitu. Oke, emang berarti emang dari dirinya udah emang introvert gitu. Terus pengaruh lingkungan sosial di sekitar menurut kamu ngaruh nggak introvert? Itu ngaruh sih. Kadang ada temanku dari SD gitu. Dia itu awalnya tuh seru gitu kan. Cuman entah kenapa waktu dia masuk SMP tiba-tiba tuh jadi pendiam. Hah? Kenapa? Nah itu katanya kalau di SMP itu dia kena bullying. Oh, bullying. Iya. Tapi emang bullying dan perundungan itu emang ngaruh banget tahu. Tapi kamu pernah dibully nggak? Nggak, aku aman. Tapi aku pernah, soalnya aku korban bully. Aku pernah korban bully di SD. Tapi aku kayak nggak terlalu lama gitu sih dibulinya. Aku lebih ke kesalahan orang tuh diimbasin ke aku gitu loh. Oh. Iya. Parah sih. Iya, tapi kamu nggak pernah ya untungnya. Nggak pernah. Itu apa yang tadi temen kamu SMP? Dari SD ke SMP gitu. Jadi aku kan ketemu SD itu terakhir kali tuh kelas 3 kan. Terus dia pindah. Nah itu kan kita nggak punya kabar lagi kan. Terus tahu-tahu itu waktu aku SMP. Nah dia tuh udah berubah banget lah gitu. Kok bisa gini. Karena ya aku pindah-pindah waktu SMP-nya tuh dari sini. Loh kenapa? Ya biasalah gitu. Itu ketebak banget lah dari mukanya gitu. Berarti emang faktor lingkungan sekitar itu mempengaruhi. Apa karena bullying atau apa? Berarti kalian semua jangan pernah menyepelekan bullying. Ya, perasaan orang dijaga baik-baik, guys. Iya, betul. Makanya itu bagus juga jadi orang introvert, lebih tertata omongannya. Terus kamu lebih ke trauma masa kecil, pernah nggak? Trauma masa kecil nggak ada sih. Nggak ada. Oke, berarti aman ya, emang nggak ada trauma. Terus memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan sebelumnya emang gitu gak? Nggak ada juga sih. Cuman kalau orang lain
mungkin bisa jadi kayak tragedi kehilangan, kayak tragedi gitu, insiden kayak kecelakaan itu bisa berubah orang. Tapi kamu enggak sih ya? Emang introvertnya tuh gara-gara apa berarti kamu? Itu sebenarnya dari ini sih, dari diri sendiri aja sih. Iya, lebih ke emang gak mau berbaur aja gitu kan. Bukan gak mau malas aja gitu. Iya, bukan gak mau berbaur, emang susah aja gitu. Tapi bagus tau, introvert juga lebih tertata gitu. Tapi emang gak se-extrovert itu, gak kayak ramah banget, lebih ke. Tapi kamu tuh introvertnya menurut aku kayak nggak introvert banget gitu. Ih, kamu belum lihat aku SMP dulu, aku diem. Bener-bener diem. Kayak gak ngomong gitu. Temanku tuh cuman sekelas. Hah? Kayak luar kelas tuh nggak kenal siapa-siapa. Aku tuh sih bisa nyimpulin itu pendiam. Itu pendiam ya. Terus tapi emang introvert tuh kebanyakan kayak pendiam tapi nggak pendiam gitu. Terus apa kepribadian yang bisa dirubah? Misalnya kayak awalnya introvert jadi extrovert, begitu juga sebaliknya. Menurut kamu bisa dirubah gak? Itu bisa sih. Bisa. Dari faktor lingkungan juga itu ngaruh. Faktor lingkungan dan keadaan tuh benar-benar bisa ngerubah seseorang. Yang aku kan tadinya juga diem aja, nggak mau ngobrol sama orang lain. Kayak kenal sama orang lain tuh susah. Ya cuman udah masuk SMA, SMSUS yang kerja, itu kan memaksa aku buat bersosialisasi gitu kan. Betul. Jadi mau nggak mau belajar dan mau nggak mau bisa gitu. Oke, iya sih benar. Kamu kan emang kerjaannya juga emang harus ngobrol sama orang ya. Ngobrol. Gak bisa gitu kan kalau ini juga. Iya, jadi memaksa kamu jadi kayak harus, berubah gitu. Tapi kata Carl Jung mengatakan tidak ada seseorang pun di dunia ini yang 100% extrovert atau introvert. Sejatinya manusia memiliki sisi extrovert dan introvert. Namun salah satunya lebih menonjol dibanding yang lain. Jadi bukan berarti orang introvert selalu menyendiri. Begitu juga yang extrovert. Mereka nggak selamanya menghabiskan waktu 24 jam bersama orang lain. Ya sih, bener. Kamu juga nggak selamanya introvert. 24 jam di kamar. Iya, ada sisi ekstrovertnya. Iya sih, aku juga yang ekstrovert gitu. Aku juga ada pendiamnya. Ada ya? Iya. Ada kalanya gitu kan. Kalau pendiam tuh aku ngerasa kayak aku udah capek gitu. Capek ngadepin orang-orang gitu. Atau kadang aku diem sih. Berarti kebalikan kita. Kalau aku kan saking jenuhnya gitu kan, sendiri mulu, kayak pengen itu ngobrol sama orang lain. Meskipun apa ya, kayak ngobrol misalnya beli gitu, beli paket atau ada Gojek gitu kan. Kadang suka kepikiran gitu, nanya-nanya sama Gojek ya, padahal biasanya enggak gitu. Bener-bener. Iya, karena ada kalanya gitu juga. Iya, berarti emang bener, enggak 100% manusia ini kayak ekstrovert, terus introvert, terus emang kayak ada sisi yang gitu. Cuman kamu lebih menonjol introvert, aku lebih menonjol ekstrovert. Ya sih betul. Aku juga merasakan itu. Oke, terus pernah nggak punya teman yang introvertnya sampai over? Introvertnya sampai over. Kalau ya gimana sih sikapnya? Kamu kayak kalau iya ada gitu, sikap kamu kayak gimana? Sikap dia ke kamu? Kalau ya awalnya kan aku juga sama-sama introvert kan. Jadi waktu ngobrol tuh ya kayak cuma tahu nama aja tuh udah oke, udah syukur gitu. Udah bisa kenal tuh udah syukur gitu kan. Nah, cuman kadang kalau misalnya dia tuh teman sekelas itu kan itu ya ada kalanya kita tuh bisa ini kan, bisa kerja kelompok bareng, bisa ini. Nah, itu tadi sekalinya connect itu pasti seru banget loh, Pak. Bahkan bisa jadi sahabat kayak gitu. Bahkan salah satu sahabat aku dari SMP itu awalnya cuman aku sama dia tuh kenal sebangku kan. Kita cuman kelar ini gitu, apa ya, kenalan doang, nggak kenal lama. Terus? Nah, cuman ya kita sekelompok, sebangku tuh kadang cuma satu buku gitu kan, kerja sama gitu-gitu ya, tiba-tiba sampai sekarang masih kontekan, masih berhubungan gitu. Berarti emang apa ya, kalau misalnya introvert tuh lebih kayak kalau misalnya sahabatan tuh bakal awet gitu, karena bisa ngejaga gitu. Iya. Tapi aku penasaran deh, kalau kamu misalkan kamu introvert nggak bisa ngeklaim introvert juga, misalnya kamu agak menonjol introvert. Kamu pernah nggak ngedeketin cewek? Kan kayak lebih banyak diem gitu atau? Sejujurnya aku udah punya pacar. Udah punya pacar? Oh my god. Ya udah, aku kira kayak susah juga ngedeketin perempuan gitu. Kalau misalnya kita yang ngedeketin perempuannya emang susah. Oh, kitanya emang gimana dong itu? Jadi emang kadang harus butuh waktu dulu gitu, ngejalanin waktu dulu, kayak atau si ceweknya mau duluan sama kita gitu. Kalau yang kamu ini gimana? Nah, kalau yang aku ya ini pacarku itu dia ngedeketin aku duluan.
Tapi nggak apa beneran nggak apa. Nggak semuanya yang cowok itu yang deketin duluan nggak apa-apa. Emang kan kalau misalnya suka misalnya ceweknya ngekeras gitu terus ngejar kamu itu wajar. Soalnya aku pernah kok ngejar cowok yang aku idamkan gitu. Terus jadi nggak dapet. Sestra ya. Enggak sih, tapi aku udah punya pacar juga yang ngedeketin aku tapi berarti yang cintanya lebih besar dari aku. Amin ya Allah. Pacarnya Amel ya. Lanjut. Terus gimana sih cara ngedeketin orang introvert? Natural aja sih, natural aja. Jadi jangan terlalu over. Jadi tanya secukupnya. Tanya apa? Kalau aku pernah dengar istilah psikologi, cuman namanya tuh apa? Jadi perbanyak apa yang kita suka tuh sama gitu. Dan itu kadang kebanyakan nanti mereka tuh mulai ini sih, mulai terbuka, mulai ngobrol duluan gitu. Berarti kalau misalnya ngedeketin orang introvert tuh cari kesukaannya tuh apa? Biar kayak pura-pura suka aja. Tapi yang extrovert tuh lebih gampang gak sih ngedeketin? Tapi enggak sih, aku gak dapet kan. Iya sedih juga. Oke, berarti emang ada ininya ya, ada taktiknya. Ada prosesnya gitu. Ada prosesnya. Tapi kamu tuh kalau misalnya deket sama cewek tuh kalau bisa seminggu baru kenal terus diajak jadian mau nggak? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak terlalu kenal gitu kan. Berarti harus deket berapa bulan? Ya 3 bulan lah. Oh 3 bulan. Dipatok ya Wak? Iya 3 month rule. Oke. Terus biasanya orang yang ekstrovert kalau main itu kemana aja? Berarti nanya ke aku dong. Iya tuh. Begitu juga yang introvert, sukanya main kemana? Kalau introvert? Pokoknya ke tempat yang ambience-nya tuh tenang gitu lah. Oke. Kalau di Jakarta ini kamu pernah ke ini nggak, ke daerah Pik 2 sebelah sananya, daerah Alwa ke sananya gitu? Pernah. Pokoknya kan di situ tuh ada semacam pemukiman yang beda sendiri kan. Tahu. Itu di situ asli adem, tenang banget gitu kan, adem gitu. Itu suka banget sih di situ. Terus sana kan emang banyaknya lahan terbuka gitu kan. Kamu suka ke pantai, lihat pantai gitu sendirian? Kalau sendirian enggak, cuman bareng temen iya pernah. Oh, aku pernah sih ke situ. Apalagi tuh anginnya yang di jembatannya itu gede banget. Pemandangan malamnya kamu pernah kan? Pernah, itu bagus banget. Lampunya itu kan. Iya, aku pengen lama-lama di Pik tapi aku tuh gak tahu nanti pulangnya gimana. Iya, gak ada kendaraan umum kan? Iya, tapi kalau aku yang extrovert, aku lebih suka main kayak ke mana ya? Ke yang ke banyak orang aja gitu. Banyak orang, ke mall gitu lebih sering berarti? Ke mall, ke kafe aku lebih sering. Kafe, terus ke kafe kayak sekadar ngobrol, terus habis gitu ke pantai juga yang banyak orang yang bisa aku lihat orang-orang tuh kayak pada ngapain gitu. Itu aku suka gitu. Berarti berbeda jauh ya. Kamu suka yang sepi, aku suka yang ramai. Gitu deh, yang menonjol introvert lebih suka sendiri, sunyi, sepi gitu. Yang tenang gitu. Jadi kita keluar tuh jatuhnya bukan ngurangin energi tapi ngecharge gitu. Iya. Tapi emang sih kalau udah ketemu banyak orang tuh capek. Aku juga kayak udah malas ngomong. Terus ini menurut kamu apa pekerjaan yang cocok buat orang introvert dan extrovert? Introvert dulu deh. Introvert dulu. Kalau introvert pekerjaannya tuh yang ini agak ketat sih pekerjaannya. Jadi pekerjaannya tuh yang nggak sering ketemu orang baru, tapi memaksa mereka tuh buat bicara gitu. Soalnya kayak aku sekarang tuh jadi programmer, developer gitu kan. Itu kan gini aku kerja tim gitu. Nah itu kan aku sama tim tuh perlu ini kan, perlu ngobrol gitu. Biar jelas, biar kita kerjanya tuh searah gitu, gak berantakan atau gimana. Jadi kita perlu ngobrol dan itu bisa ini sih cocok banget lah buat orang-orang introvert. Jadi kita tuh harus keluar gitu dari zona nyaman kita yang awalnya tuh sendiri terus. Jadi kita harus coba ini ya bersosialisasi. Iya benar, berarti untuk yang introvert mah harus keluar dari zona nyaman betul. Iya. Karena kalau ini ya jadi zona kita terus kapan ininya berkembangnya gitu. Iya betul. Aku baru kemarin aja bahas itu tahu. Oh iya. Aku kemarin bahas isi comfort zone ini, zona nyaman, terus zona belajar, zona ketakutan gitu. Baru aja aku belajar gitu. Terus sekarang emang ternyata introvert tuh harus keluar dari zonanya. Gak bisa, kalau misalkan gitu-gitu terus ya apa bedanya kita sama kalian yang dulu. Manusia kan terus berkembang gitu. Oke, mantap ya. Extrovert gimana tuh? Kalau extrovert aku tuh lebih cenderung bosenan. Jadi aku gak suka yang kerjanya diem. Terus aku ngajak ngobrol teman-teman aku. Pasti kayak aku tuh lebih kayak apa aja random aku keluarin. Tapi jadi aku tuh gak bisa diem. Jadi kerjanya tuh kayak gak
diam ngetik gitu gak bisa. Jadi aku tuh sambil ngetik kayak tahu gak gitu maksudnya. Sambil ngobrol. Iya, sambil ngobrol. Kayak aku cocok deh jadi MC. Iya, yang ngobrol terus kayak mama kamu. Iya, boleh tuh. Apa jadi reporter aja gitu. Jadi ngomongin reporter. Iya. Atau ini dari radio di Spotify itu. Oh, radio di Spotify. Iya, itu gimana caranya? Bisa nyari agensi. Oh, nyari agensi. Iya. Ajarin dong ya nanti ya. Iya, boleh. Biar tersalurkan ekstrovert aku. Oke, ini pertanyaan pamungkas banget nih, terakhir banget. Kira-kira kalau kamu menjalin hubungan dengan seseorang lebih cocok sama yang introvert atau ekstrovert? Aduh. Nyinggung pacar kamu nih. Ini dua opsi sih. Ada main aman atau mau susah-susah gitu. Maksudnya? Jadi bisa gini, kalau yang introvert itu mau yang sama-sama introvert, itu pasti susah banget gitu. Jadi perlu waktu banget gitu kan, sama-sama introvert gitu kan. Harus sama-sama mengenal gitu. Kayak nggak bisa gitu. Tadi terima role pun harus lebih lama lagi. Iya sih, benar. Gitu. Sampai benar-benar kenal, sampai benar-benar sadar gitu kita tuh mau sama dia. Terus kalau yang sama-sama introvert, kamu nggak mungkin ini dong, susah nanti. Iya. Jadi aku mau bahas apa tuh diem-dieman gitu. Kebanyakan tuh diem-dieman. Iya. Justru kamu susah gitu ya buat kayak terbuka sama orang. Sebagai cowok kan harus harus memulai gitu, harus mengawali gitu kan. Cuman kalau sama-sama introvert juga bingung ini gimana gitu kan. Oh, aku kira kamu lebih cocok sama yang introvert. Enggak. Oh iya sih, lo harus saling melengkapi ya. Iya benar, kan pasangan harus saling melengkapi. Betul. Berarti pasangan kamu sekarang extrovert dong. Betul. Dia nggak pernah nggak pernah convo killer gitu. Oke. Jadi kamu nggak pernah bosan dong sama dia? Dianya kan aktif. Iya. Sayang banget lah. Iya. Kacau. Aduh. Ada yang mau disampaikan nggak buat pacarnya? Nanti suruh nonton. Yang gitu. Janganlah. Jangan. Malu. Jangan dia cemburu nanti sama aku. Enggak dong. Enggak dong. Dia pengertian lah. Oh, pengertian. Tapi ya extrovert tuh emang pengertian. Oh ya. Pengertian. Validasi. Terus bener butuh validasi banget. Kau kayak bener-bener tahu orang-orang yang extrovert dan sama introvert. Pengalaman lah. Apa belajar semalaman gara-gara ketiduran? Banyak ini lah, kenalan sama orang random gitu, setidaknya tahu pasti. Iya sih, tapi aku jujur, aku yang extrovert lebih suka sama pasangan yang extrovert juga. Oh, jadi kalau gitu. aku extrovert sama extrovert. Tapi kalau misalnya beranteman itu gimana? Wah, perang 3. Pecah biar gitu. Dia suka ngomong, aku suka ngomong, ya udah biar gitu. Tapi kalau misalnya sama yang introvert kayak misalnya aku marah-marah kayak bilang cuma gitu kan gak seru. Itu kan gak seru kalau misalnya aku marah-marah kayak iya gitu. Aduh kayaknya aku gak bisa deh kayak gitu. Oke, terus ini deh untuk sekarang saran buat yang introvert. Saran buat yang introvert, sosialisasi lah kalian guys. Jangan diem dulu. Perbanyak teman gitu. Kalau bisa ya cari sahabat, kesenangan yang lain gitu. Jangan di kamar mulu. Oke, berarti pengalaman kamu berhasil keluar dari zona nyaman kamu. Oke, jadi yang buat yang introvert keluar dari zona nyaman kalian karena biar kalian berkembang, gak di situ-situ aja, ya kan? Iya, pokoknya kalian yang gak pernah punya pacar gitu. Iya, harus merasakan kayak Heyua yang kayak kafe yang punya pacar. Oke, buat yang introvert punya pacar deh biar gak introvert banget. Oke, makasih ya Kak Vi udah ngobrol-ngobrol sama aku. Seru banget ngobrolnya. Aku kayak bener-bener aku gak nyangka banget kamu yang lebih menonjol introvert bisa ngomong senyambung ini sama aku gitu. Aku yang introvert. Jangan-jangan kamu ini habis ini ngecas lagi. Gak tahu sih gimana nanti. Energi kamu habis banget gak sama aku? Sekarang setengah lah. Oke, makasih banyak ya. Buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah guys, see you, bye bye.